yang mengutuk Israel akan dikutuk, dan yang memberkati Israel akan diberkati. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini terjadi gejolak di Timur Tengah, khususnya antara Israel dengan pejuang Hamas. Kita berdoa supaya ada solusi yang arif dan bijaksana di dalam situasi kondisi yang sangat berdampak luar biasa menjadi perhatian dunia. Tanpa harus mencari-cari siapa yang salah, siapa yang benar, itu tidak dalam konteks ranah saya secara pribadi. Ada yang jauh lebih mengerti dan lebih memahami tentang situasi dan kondisi keadaan yang ada di sana. Saya hanya bertitik tolak dari apa yang dikatakan oleh Alkitab, di mana kita tahu bersama bahwa Israel itu adalah nama lain dari Yakub. Ketika Yakub bergulat dengan sosok sepanjang malam, maka Yakub pun berkata, "Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku." Maka sesosok yang datang bergulat dengan Yakub itu akhirnya memberkati Yakub. Mulai sekarang namamu akan menjadi Israel. Dari Yakub atau Israel inilah nanti muncul 12 suku-suku Israel. Itu yang menjadi anak-anak Yakub. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata dengan jelas bahwa Yakub itu memiliki ayah Ishak. Ishak memiliki ayah Abraham. Tuhan pernah berjanji kepada Abraham, dan tentu janji itu bisa berdampak berpengaruh juga kepada keturunannya. Perlakuan-perlakuan orang kepada keturunan Abraham dalam konteks ini, ketika Allah berfirman, istri Abraham adalah Sarah atau Sarai. Belum ada cerita terkait dengan Hagar yang adalah budak atau hamba dari Sarah, yang nantinya melahirkan Ismail. Saudara dikasihi Tuhan, Alkitab berkata begini di dalam Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, berarti terkait dengan keturunan, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Perhatikan baik. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kenapa saya katakan berlaku kepada keturunannya? Karena dalam sebuah momen kesempatan, ada seorang raja yang bernama Balak, raja Moab, meminta kepada Bileam supaya musuh dari Balak raja Moab ini dikutuk oleh Bileam. Tapi Bileam berkata dengan tegas begini di dalam Bilangan 23 ayat 8. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Ayat 20 dari Bilangan 23. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati,
maka aku tidak dapat membalikkannya. Artinya, Tuhan melarang Bileam untuk mengikuti keinginan, kemauan dari Balak, Raja Moab, untuk mengutuk Israel. Karena ketika Tuhan telah memberkati Israel, tidak boleh dikutuk oleh Bileam, sekalipun atas perintah Balak, Raja Moab. Kenapa demikian? Karena ketika Tuhan sudah memberkati, maka akan memberkati. Siapapun yang menentang dan melawan Tuhan, di mana mengutuk Israel yang diberkati oleh Tuhan, maka akan mendapatkan kutuk. Kenapa demikian? Ulangan 7 ayat 6 sampai 7 memberikan konfirmasi dan penjelasan kepada kita. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Saya lanjutkan ayat yang ke-8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Israel itu umat kesayangan Tuhan. Israel itu umat pilihan Tuhan. Oleh karena itu, siapapun yang mengutuk keturunan Abraham yang adalah Israel akan dikutuk oleh Tuhan. Tapi siapapun yang memberkati keturunan Abraham yang adalah Israel akan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita doakan supaya umat Israel ke depan semakin baik, semakin indah dan semakin luar biasa. Yang jelas tugas kita bukan menghakimi, tapi mendoakan. Daripada kita mengutuk yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mendoakan. Amin.